dari kita berempat yang udah nikah kan kita Iya. Oke. gitu. Kita Berarti gue gak nikah sama kalau lu kan? Bukan artinya gue nikah sama dia. Bukan. Iya, Kan benar. di antara kita Mungkin berempat, sih. di antara kita berempat kan ya udah nikah kita. Iya benar. Gue punya ketakutan tersendiri terhadap gue takut nggak bisa ngasih kasih sayang yang sama, walaupun ya kalau lo punya anak lagi pasti akan lo sayang gitu ya. Cuman gue takut nggak bisa semaksimal. Nggak ketika balance gua, ya? Iya. Belum di umur gue yang sekarang ini kayak di bawah 25 gue dulu totally fine. Sampai ini lah umur 22 lah. Totally fine, kayak gak ada bedanya, gak ngerasain kesepian. Cuma mungkin kayak ada masa dalam hidup lu yang mungkin mengakibatkan lu harus kayak bertindak sesuatu atau misalkan contoh kayak let's say belum nikah deh. Orang tua lu cuma nunggu siapa? Lu doang sih. Iya. Tapi lu bisa nentuin akhirnya, kayaknya gue iya satu aja. Itu pas di kapan gitu, fase untuk lo bisa nyampe ke keputusan itu tuh di kapan? Yang pernah muda, mana suaranya? Kita mengudara di Muda Bersuara. Sebenarnya dari anak gue lahir sih, Oke. gitu. Dari anak gue lahir, terus itu masih kayak masih no clue sebenarnya, Kak. Jadi kayak berapa ya, pas satu aja ya, masih kayak gitu loh. Ketika anak gue 2 tahun udah satu aja deh gitu. Karena gue se-attach itu sama anak gue gitu. Dan juga sebaliknya, anak gue se-attach itu, apalagi perempuan kan, yang dimana ketika gue pulang kerja apa segala macam disambut, wah gue happy banget gitu rasanya. Dan menurut gue itu enough gitu, cukup. Karena tadi ya ketika hamil itu lumayan struggling untuk menyelamatkan bayinya. Gitu. Dan lo kayak ini gak sih, ketika istri lo lagi hamil, lo pasti nggak berhenti untuk berharap anak lo sehat, anak lo sempurna, anak lo ini, anak lo itu gitu kan. Nah, kegamblingan itu yang gue nggak mau ulang lagi gitu. Itu deg-degannya 9 bulan loh gitu loh. Deg-degannya 9 bulan. Jadi gue kayak enggak deh kalau untuk ngulang itu lagi gitu. Ya. Takut. Ya tapi menurut gue bijak juga sih. Gue tadi sepakat sama Dika, maksudnya supaya attach juga, karena kalau kadang anaknya kebanyakan, kayak contoh deh, ada gue punya kenal orang yang dia 4 bersaudara, tapi 4-4nya nggak pernah ngobrol. Ngobrol tuh seadanya, kayak diskusi keluarganya tuh kayak ya kurang lah gitu, sampai pada akhirnya gue pernah akhirnya ya berteman dengan sangat dekat dengan salah satunya. Jadi gue kayak narah hubungnya aja antara keluarga itu, karena gue padahal gue anak tunggal loh, tapi gue bisa masuk ke semua itu. Akhirnya gue belajar kayaknya 2 cukup, tapi kalau sampai lebih dari 2 memang kurang tepat juga. Karena keduanya karena pertimbangan gue as anak tunggal. Kalau lebih dari itu kayak yang tadi Dika bilang, jadinya mungkin ada gap apa gimana, malah jadi nggak ada conversation ya. Padahal yang penting itu sebenarnya dari sebuah keluarga itu kan yang kayak jangan sampai yang kekurangan kasih sayang itu kan. Jangan sampai maksudnya oke, finansial, ada rezeki kalau misalkan punya anak, tapi ternyata yang mahal dari sebuah keluarga itu yang kalau kita pelajarin dari mungkin orang tua kita lah ya kan. Itu tuh kayak attachment antara orang tua dan anak, ngobrol, yang beneran ngobrol gitu loh, bukan yang hanya bicara gitu. Iya, kan? itu sih yang alhamdulillahnya sebenarnya gue sama adik-adik gue no issue lah terkait itu ya. Kita bener-bener deket banget, kita bisa rely on satu sama lain. Tapi Kata siapa? Adek-adek lu ngomongin lu. emang iya ya? Iya, soalnya curhat sama gua. Wah, gue pernah ada di fase itu lagi. Jadi berempat ngomongin kakaknya, 3-3 cerita. Serius. Nah jadi apa namanya, kayak gue happy jadi orang yang bisa diandelin sama adik-adik gue gitu. Orang bilang kan, kalau mau sih setiap adik lu minta tolong ini lo ini, gue happy. Maksudnya gue bisa memerankan sulung yang emang bener-bener attach gitu sama adik-adiknya gitu. Ada apapun adik gue pasti nelfon gue gitu, lagi perlu apapun gitu ya. Gue sampai bilang, pokoknya sampai lo ada apa-apa, orang pertama yang harus tahu itu gue. Bukan bokap, bukan nyokap gitu ya. Bahkan adik gue sempet ada kasus yang lumayan gede, orang yang pertama ditelepon gue, which gue bilang thank you. Karena walaupun yang dia bawa itu masalah, cuman menurut gue sisi lainnya adalah lo nganggap gue abang lo nih, Kepercayaan gitu. juga. Iya, trust gitu kan. Lo lebih trust gue dibandingkan
orang tua, lo lebih trust ketika gue yang ngomong ke bokap nyokap tentang masalah lo Oke. dibandingkan lo yang ngomong sendiri gitu kan. Itu gue happy banget gitu kan. Nah cuman biarkan ini gue yang ngalamin aja gitu, karena itu gue rasa itu bukan buat semua orang sih. Oke. Dan gak semua orang bisa ngelakuin itu. Iya. Mau ngambil keputusan untuk memilih kayak bertanggung jawab untuk semuanya Iya. gitu. Iya. Iya gitu. Jadi kayak Kak aku lagi perlu ini. Oke, kalau bisa gue bantu gue akan bantu. Kalau gue nggak bisa gue bantu, gue cari cara supaya lo terbantu. Iya. Gitu. Jadi emang bener-bener gue pengen ya itulah tadi adik-adik gue tuh bisa rely on gue, dia nganggep gue emang bener-bener abangnya gitu. Karena kan mungkin kalau kayak Dika case-nya kalau ada apa-apa mungkin ya dia ngomongnya nggak ke kakaknya gitu. Iya, kan. kalau Karena- lo malah. Iya ke gue ngomongnya. Ke rumah gue jam 2 pagi. Si anjir Iya, emang. keluarga bukan minta tolong sama lo. Iya emang gue jam 2 pagi. Jam 3 suruh ke Bintaro gue. Orang gila kata gue. Gitu jadi karena gue tahu ini bukan untuk semua orang. So biarkan itu gue takut anak gue nggak bisa apa ya Tough kayak pada zaman kita. gue nggak bilang gue tough ya, cuman gue takut ketika dia nggak bisa melakukan hal yang sama, keluarga gue jadi berantakan gitu Oke. kan. Jadi curhatnya sama orang lain, ntar kita nggak tahu orang lain ngasih saran apa, orang lain Iya ngasih sih, benar. ngasih bantuan apa, segala macam influence gimana gitu. Jadi itu yang bikin gue kayak ya udah deh, gue cukup punya satu yang dimana gue mendidik anak gue itu kondisinya gini. Banyak orang yang ketika anak satu dia akan full kasih sayang gitu ya, which benar. Gue pun kayak gitu, cuman gue bilang ke anak gue bahwa gue nggak akan selamanya ada gitu kan. Gue dan mamahnya dia, gue bilang Abi sama Mami tuh nggak selamanya ada. Jadi lu mesti belajar mandiri, lu mesti bisa mikir buat keputusan-keputusan kecil lah sekarang ya. Kayak misalkan anak gue tuh les nari gitu, urusan lu mau les atau enggak itu lo yang mikir gitu kan. Gue cuman bilang pokoknya lu nggak usah mikirin kayak misalkan dia mau pentas gitu Bi, tapi ininya kipas aku rusak harus beli lagi apa segala macam. Lu nggak usah pikirin gitu kan, lu cukup fokus belajar. Gue ngelihat lu kerja keras udah happy. Kalau untuk masalah-masalah lain biar gue sama nyokapnya Istri, gitu iya. kan, gue sama istri yang ngurusin gitu, which gue happy banget. Jadi gue ngajarin bahwa walaupun lu anak tunggal, gue akan sayang banget sama lu selagi gue ada gitu. Cuman lu mesti ingat someday gue sama nyokap lu belum tentu ada nih, gitu kan. Lo harus bisa mikir buat diri lo sendiri juga, supaya lo nggak akan bergantung sama bapak ibu lo. Tapi selama gue ada, ya gue akan ada ketika lo butuh. Oke. Gitu. Tapi tadi kan lo kalau sama adik-adik lo berarti kan lo berharap mereka ceritanya ke lo gitu, bukan ke bokap nyokap lo. Iya. Berarti kan dengan posisi lo yang sekarang yang sebagai orang tua dan lo pengennya punya anak satu, berarti lo harus memposisikan anak lo harus bisa cerita satu-satunya itu sama kalian berdua sama mama papanya. Yes. Nah, apa namanya, kondisi atau hal seperti apa yang bisa akhirnya lo ngerasa kayaknya gue harus ngelakuin ini supaya dia bisa deket banget sama gue sampai akhirnya dia percaya full gitu, sampai semua hal bisa diceritain gitu. Gue nggak ngejudge. Iya. Kayak misalkan setiap dia cerita gue gak akan bilang ih dia pinter ya gitu. Misalkan dia ceritain temennya, temen aku udah misalkan buku bahasa Inggris udah buku 3 loh gitu. Oh iya kamu juga bisa kok nanti gitu, yang penting kamu fokus belajar aja. Gue gak bilang ih dia pinter banget ya gitu, kamu kayak gitu juga dong. Nggak gitu kan. Jadi bener-bener sebisa mungkin gue gak ngejudge untuk prestasi atau masalah yang dia hasilkan. Gitu. Jadi gue cuman ya udah kamu nanti juga bisa. Jadi yang fokus itu ke encourage-nya gitu. Afirmasi, gue encourage, gue rangkul gitu. Jangan sampai kayak, Bi aku udah bisa gambar ini dong gitu. Oh iya tapi kok kurang ini deh, kayaknya kok daunnya warna merah bukan hijau. Yang kayak gitu-gitu tuh bener-bener gue avoid gitu. Jadi yang gue building itu trust-nya dulu sama confidence-nya. Dimana ketika dia cerita sama orang tuanya, which gue dan ibunya, dia ngerasa bahwa oh gue didengar, orang tua gue ketika gue cerita orang tua gue nggak akan ngejudge gue, gitu loh. Sama halnya ketika mungkin lo dapet kabar, let's say gitu ya, lo dapet kabar pacarnya adik lo nelfon misalkan, aku hamil, what should you do gitu kan? Ya ketika lo judge, kok bisa bla 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 bla, dia akan makin mental, lo makin jauh gitu kan.
ya akhirnya yang harus lo lakukan kan ya udah eh, nextnya lo mau ngapain, lo sekarang posisi gimana, lo sehat Iya. apa enggak, bla 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 bla. Jadi emang harus di apa ya, gue ngelihatnya tuh jangan sampai orang tuh mental gitu loh, kapok gitu cerita sama lo gitu. Iya. Kalau apalagi ini konteksnya siblings ya, Iya. gitu. Siblings terus anak gitu ya, ketika udah kapok cerita sama lu kayak aduh gue takut ntar dia cerita sama siapa gitu kan, Iya, ntar jadi salah arah gitu. seperlunya aja. Oh jadi seperlunya atau malah nggak mau sama sekali Iya. gitu. Yes. Gitu mungkin ya kita ngalamin di orang tua kita yang lumayan konservatif lah Iya. gitu kan, kayak kayak gitu doang, let's say gitu, ada yang kayak gitu kan, kayak gitu doang mah dulu papa lebih keren lagi Iya. misalnya gitu ya, di compare malah sama dulu. Itu yang gue avoid gitu. Iya. Takut Benar-benar. gitu. Setuju. Ya lebih kayak akhirnya kesiapan jadi orang tua gitu kan. Jadi tidak hanya siap secara finansial ternyata ya kalau Benar. gua Iya. dengar dari Iya. misalnya kayak dari kalian perspektif yang bapak-bapak ini Mhm. yang pada akhirnya itu sebenarnya bukan hanya akhirnya laki-laki atau perempuan tuh bukan hanya siap secara lo punya duitnya bisa nikah, Benar. tapi gimana caranya lo bisa kontrol dan tahu ke depannya bagaimana lo tetap bisa waras gitu ya supaya bisa ngerespon ade atau Iya. keluarga lo yang memang lay on sama lo Iya, gitu. benar. Itu penting sih. Memang Penting. ya. Karena mungkin bukannya kita mau bilang orang tua kita nggak baik, tapi itu udah versi terbaiknya mereka dari Benar, sebelumnya kan. Nah, benar. kita ini karena udah mungkin bisa lebih bijak dan membaca dan mungkin sebenarnya jatuhnya kita malah memberikan input yang lebih baik dari pengalaman sebelumnya yang kita dari orang tua Iya. Iya, gitu. iya. Karena menurut gue belajar dari orang tua itu ya, belajar itu dari dua hal. Dari yang orang tua lo lakukan dan yang tidak dia lakukan gitu. Ya. Setuju. Jadi ketika orang tua lo ngelakuin hal yang baik, Baik. ya why not kita ambil gitu kan. Tapi ketika dia tidak melakukan hal yang baik, ya artinya kita belajar kan, oh berarti gue harus ngelakuin yang ini nih. Dan sebaliknya ketika dia ngelakuin hal yang buruk, ya jangan kita ambil gitu kan. Jadi menurut itu yang akhirnya ngebuka perspektif, oh ternyata belajar tuh bukan cuman ya udah orang tua lo ngedidik lo kayak gini, lo akan sama ke anak lo gitu. Iya. Tapi ada juga yang bisa lo ambil dari yang dia tidak lakukan gitu. Kok dulu nyokap gue nggak kayak gini ya, oh gue kayak gini deh sama Iya. anak gue gitu. Jadi emang kemudian jadi ya udah kita akan bikin perfect parenting versi kita Iya. gitu kan, dengan literasi yang lebih mudah. Mungkin kan dulu kan literasi agak susah. Mungkin orang tua kita cuma tahu parenting dari apa yang dia ketahuin, which dari orang tuanya lagi gitu kan. Sumber informasinya sih. Terbatas kan dulu. Atau dari buku-buku yang dibaca. Nah sekarang kan kita bisa ngeliat, oh teman gue parentingnya kayak gini, anaknya kayak gini. Walaupun nggak kita compare ya, cuman kita observasi lah gitu. Oh berarti coba deh gue ambil positifnya, gue ini segala macam gitu. Jadi poinnya adalah punya anak satu itu bukan artinya gue nggak mau effort. Iya, iya, iya. Iya. Karena punya anak satu dan punya anak banyak itu sama. Bahkan lu nggak punya anak pun lu ada effortnya gitu loh. Betul. Jadi tolong teman-teman. gue waktu tahu lo mau punya anak satu sih nggak masalah, tapi kan gue bilang perspektif gue dari yang It's si okay. anak satu It's itu okay, it's gitu okay, loh. it's okay. Dan menurut gue sebenarnya lebih ke jangka panjangnya, let's say karena kayak contohnya nih tiba-tiba anaknya meninggal ternyata pas udah tunggal terus meninggal pula gitu kan. Kayak abis itu apakah yakin si suami istri ini juga cukup bijak untuk menyikapi itu? Ya kan bisa juga nanti malah ada another issue. Maksudnya kadang kehilangan sama sekali sama kehilangan satu mungkin lebih berat yang kehilangan sama sekali gitu kan. Itu sih yang mungkin gue pun mengambil kesimpulannya dari orang-orang yang cerita sama gue gitu. Jadi kayaknya akhirnya gue coba ngambil kesimpulan 2 deh. Karena dulu pun gue pernah nih deket nih sama orang yang dia anak tunggal juga. Kita punya pemikiran yang sama. Jadi kayak kalau kita sama-sama satu aja kita nggak bisa lay on. Contohnya kalau kita berjodoh tadinya itu nggak bisa gitu ke siapa-siapa. Tapi kita jadi kenal betul justru kalau anak tunggal. Kita tahu tuh lebih detail, lebih tahu sebenarnya kurangnya apa. Akhirnya kita tahu apa yang harus diperbaiki. Benar. Nah mungkin kalau kakak beradik akhirnya jadi kayak ketimpa-timpa juga sih, kayak kena pengaruh ini. Akhirnya sometimes yang punya banyak saudara punya kecenderungan tidak mengenal dirinya sendiri. Betul. Yang bisa punya kenal diri sendiri itu biasanya sisi tuanya atau nggak si mudanya, karena yang satu ngerangkum, yang bawah ngerangkum, yang satu mengambil kesimpulan gitu. Iya benar. Ya kan? Benar, paham. Jadi
kalau gue akhirnya kayaknya harus di tengah deh, karena mungkin kenapa akhirnya tercipta ini, gue pernah lah deket sama tunggal, terus kita kayak ngerasa valid deh, kayak kita butuh satu orang, apalagi kalau yang dua-duanya sama-sama fighter for family, itu berasa banget. Makanya gue bilang sama lu, apalagi perempuan kan, ketika itu perempuan, anak lu diambil jadi istri orang, terus tuh apakah nanti lo sama istri lo fine atau punya penganut yang kayak, aduh nanti siapa nih yang jagain mama papa, kalau ini kan ada juga yang gitu. Jadi sebenarnya tergantung masing-masing sih, dan gak ada salah benar. Benar. Nah, kalau tadi lo ingat bahwa gue bilang ke anak gue bahwa gue nggak akan selamanya ada, itu pun yang akhirnya gue balikin ke diri gue dan istri gue. Anak lu nggak akan selamanya ada, gitu. Jadi you have to prepare, you have to ready for it, gitu. Jadi kayak misalkan, ya someday nanti anak gue diambil orang untuk menikah, nggak tinggal sama gue, amit-amit nggak boleh ketemu sama orang tuanya, lo mesti ready for the worst scenario kan. Nah kayak gitu-gitu tuh udah mulai gue bangun sebenarnya. Jadi ya tadi punya anak satu atau punya anak banyak, sama-sama punya usahanya masing-masing gitu loh. Bukan punya anak satu lebih gampang, enggak juga gitu loh. Atau punya anak banyak mah lebih gampang karena nanti tuanya lo banyak yang ngurus, ya enggak juga gitu kan. Tinggal lo lihat aja, lo ngandang anak lo. Dika geleng-geleng langsung enggak. Tinggal lo lihat anak lo as a investment atau bukan gitu loh. Gitu sih. Nah, ya mungkin ya investment itu sih yang kadang buat sebagian orang, suku-suku tertentu ada kan tuh, kayak anak terakhir adalah jatah ngurus orang tua. Alhasil lo dapet rumah keluarga, warisan pasti, rumah buat lo. Apa begitu Dika? Enggak juga sih. Soalnya dia kayak merasa benar gitu. Iya, soalnya dia kayak kok gue dibacain gitu. iya, kok gue dibacain ya. Enggak gitu. juga sih. Nah sekarang nih kita ke Kak Regi. Kak Regi kan tadinya kakak beradik ya, maksudnya sebelum Jesse dipanggil Tuhan, berdua gitu. Jadi yang misalnya sepasang lagi, istilahnya paket komplit yang semua orang inginkan biasanya kan, cowok-cewek kan. Terus sampai akhirnya kakak jadi tunggal, maksudnya maksudnya rencana Tuhan lah. Itu ada nggak kayak rasa yang paling signifikan dari yang nggak tunggal tiba-tiba jadi tunggal gitu? Karena fasenya unik nih, dari tunggal, kan ada tunggal dulu dong, awalnya tunggal, punya siblings, terus tunggal lagi gitu. Pasti ada tunggal, sulung, tunggal lagi. Iya benar. Iya benar. Sulung tunggal, iya benar. Nah itu kan pasti ada difference antara tunggal yang pertama sama tunggal yang sekarang kan. Gitu. Nah talk to us deh buat them gitu. Mungkin kalau dulu kan emang benar, gue pasti ngalamin fase di anak tunggal lah. Karena kan beda gue dan adik gue itu sekitar 7 tahun gitu. Jadi nah waktu itu gue makanya tadi gue sempet nanya kan kayaknya sebelum kita mulai podcast ya, kayak tiba-tiba anak lo minta adek gimana, karena waktu itu di posisi gue seingat gue yang emang minta kayak pengen adek gitu, dan emang ternyata dapet lah gitu kan, dapet ya itu senang gue pasti. Dan ya mungkin sebenarnya pun seberjalannya waktu gue sama adik gue dipanggilnya Yaya, gue sama Yaya tuh nggak deketnya, nggak intens banget. Cuma gue tahu walaupun gue nggak mungkin nggak tiap detik atau nggak tiap jam tuh ngobrol, tapi gue tahu gue punya kedekatan gitu sama dia. Sampai akhirnya di fase mungkin gue akhirnya ya dia dipanggil sama Tuhan, pasti ada lagi lah perbedaan, karena di mana saat itu akhirnya gue mungkin udah mulai nyaman punya siblings, punya adik gitu, dan gue bisa cerita sama dia. Bahkan dulu ada momen-momen lucu kayak kayaknya pas waktu gue zaman kuliah atau SMA gitu, gue putus sama cewek gue tiba-tiba nyuruh adik gue keluar, gue nangis sama dia gitu. Kayak hal-hal kayak gitu tuh sekarang ya udah nggak bisa lagi, karena udah nggak ada lagi temennya gitu kan. Satu lagi di satu sisi lagi gue juga background orang introvert gitu, agak susah gue milih teman untuk cerita gitu. Kalau sama dia kan gue nggak mungkin milih, emang dia pilihan gue gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau sekarang ya lebih ke ya mungkin nggak ada teman diskusinya lagi gitu. Gitu. Terus mungkin kalau yang hal-hal lucunya mungkin kayak di umur gue yang udah sekarang gitu, umur gue udah 30-an, hal-hal lucunya kalau sama bokap nyokap tuh jadi kayak, Rey makan di rumah nggak? Gue berasa anjir gue jadi kayak anak kecil lagi. Iya. Gitu karena ya Benar. ya di satu sisi ya gue nggak bisa nyalain mereka gitu, karena kan mereka juga sekarang punya anak tinggal satu gitu kan. Ya mungkin kalau dulu yang diingetin lebih ke adik gue, karena kan ya guenya udah kerja, udah lebih settle lah gitu kan. Terus ada perempuan anyway kan. Betul. Kayak gitu, jadi kayak ada ya momen-momen lucunya kayak gitu. Kok gue berasa jadi kayak kayak anak kecil lagi gitu. Tapi di satu sisi gue juga ngerti, karena ya
mereka ngapain lagi ngingetin siapa lagi gitu. Benar. Anaknya tinggal satu juga gitu. Hmm. Ya paling makanya tadi gue lebih mentionnya ke hal-hal yang kayak cerita, diskusi gitu, karena ya itulah yang gue alamin gitu. Ya tapi gue juga tidak menyalahkan kalau ada orang yang punya keputusan untuk mengambil hal-hal yang tadi lo bilang, karena gue rasa juga mungkin yang gue alamin gak dialamin sama semua orang. Mungkin ada juga yang ternyata yang gue alamin itu ternyata di keluarga lain ternyata malah buruk gitu. Jadinya karena punya anak 2 gitu, let's say gitu. Karena kan ada juga yang keluarga yang gak deket. Jadi makanya gue bilang keputusan itu nggak ada benar dan salah gitu. Emang tergantung kita gimana nyikapinnya gitu. Tadi kan makanya gue juga nanya ke lo kan kayak gimana cara lo untuk bisa menghadapi anak lo tuh supaya benar-benar trust sama lo, supaya benar-benar dia bisa cerita semuanya gitu. Karena kan gue juga ngalamin fase dimana gue nggak bisa cerita semuanya sama bokap nyokap gue. Mungkin ya bukan salah bokap nyokap gue juga, ya mungkin salah satu partnya ada salah gue yang gue ngerasa nggak nyaman gitu. Gue lebih nyaman cerita ke adik gue. Ya so far ya kurang lebih sih kayak gitu ya. Kayak gimana gue ngelewatin fase-fasenya dari gue kecil pengen punya adik dan akhirnya dikasih adik dan sampai akhirnya sekarang dipanggil Tuhan gitu. Itu menurut gue ya proses hidup gue, dan itu menurut gue ya proses berharga buat keluarga gue lah kayak gitu. Jadi apapun yang udah terjadi menurut gue itu rencana Tuhan yang paling baik. Setuju. Gitu sih. Setuju. Pak Dika Lebih gimana gitu. Pak Dika? Cerita gue. Kayaknya Dika gimana, yang Pak paling Dika? dapat ilmu kayaknya Iya, Anda ya. kayaknya nih. Kayak dia benar-benar menyerap di Menyimak. gue liat nih, ini banget nih. Kayak udah pening sekali kepalanya ini. Nyonak 1 apa 2 ya? Iya, tetap apa 2 ya. Satu Ini apa 2? Enggak, kalau gue tetap 2. Iya. Tetap 2 pengennya. Heeh. Cuman kan kita nggak tahu Iya, ke depannya betul, gimana betul. kan. Bener. Tuh. Tiba-tiba anak kedua kembar. Iya, Ya bisa dong. Oh iya lagi Bener, banyak. Iya bener. kan? Bisa. 3 lagi kembar. Waduh. Langsung. Kayak Davina Karamoy. Iya. Ternyata dia kembar 5 dong. Ternyata dia kembar 5. Coba bayangkan Lu bayangin ada 5 Davina Karamoy. Kakaknya aja kembar kan dia? Ya kakaknya kembar, adiknya kembar. Iya, dia kembar. Jadi kayak bokap gua juga dari 12 itu semuanya kembar, cuma 3 yang enggak. Dan yang hidup tinggal 2. Oh ya? Yang kemarin meninggal gitu. Oh, Jadi oke. gue ada bakat kembar. Jadi maksudnya ya itu rencananya mungkin ngelahirin berapa kali, tapi kan ternyata Tuhan kasih atau Iya. lokasinya ada kembar ya mau Iya gimana. benar. Gitu Pak Dika jadinya. Ayo semangat. Tapi gue Semangat. penasaran dikit. Kalau kalian kan udah ngalamin, mungkin kalau lo udah ngalamin fase jadi anak dan jadi orang tua. Yes. Kalau lo mungkin akan jadi orang tua gitu kan. Iya. Menurut lo apa sih kenapa akhirnya lo bisa, oh iya kayaknya gue ngerti deh kenapa orang tua gue dulu kayak gitu. Karena lo akhirnya sekarang ngalamin. Iya. Nah momen-momen apa yang akhirnya lo bisa mikir, oh iya kepantesan mereka dulu gitu ya gitu. Apa ya? Sebenarnya belum sih. Belum Oke. ada momen kayak gitu kayak oh pantesan ya nyokap gue kayak gini. Karena gaya mendidik gue sama anak gue itu lumayan mendidik ya, caranya nyokap gue mendidik gue dan gue mendidik anak gue tuh lumayan berbeda ya. Karena kan kita udah sama istri juga punya background untuk punya knowledge yang beda juga gitu kan, backgroundnya juga beda, cara dia ngedidik orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Cuman yang gue itu sih nyokap gue dulu lumayan mengafirmasi apa yang gue ceritain, apa yang gue sampein, yang akhirnya oh pantesan nyokap gue kayak gini ya gitu. Akhirnya itu yang gue terapin lah, yang gue terapin ke anak gue, karena itu nyokap gue yang ngejudge cuman kayak nggak ngejudge gitu loh, maksudnya kayak ya satir aja, sebenarnya satir aja, cuman gue tahu bahwa itu Nyindir dikit ya? nyindir banyak nyindirnya banyak gitu, cuman nggak langsung gitu. Tapi ya itu yang akhirnya gue terapin, oh ternyata emang kenapa nyokap gue selalu nanya why ketika gue ngelakuin kesalahan gitu, ketika gue mecahin gelas, ketika gue mecahin ini kenapa, emang tadi lagi ngapain. Jadi yang fokusnya adalah story-nya sama next-nya gitu. Lain kali hati-hati ya, bukan yang kayak kamu sih gelas jadi pecah nih, nanti jadi berantakan segala macam. Jadi bukan impact-nya yang dibahas, tapi ke story-nya, why-nya. Why-nya dan what to do-nya gitu loh. Kalau gue ya kan karena gue belum punya anak ya. Tapi gue ngerasain itu karena Anabul tapi punya istri anabul. gue punya. Cuman gak bisa diajak ngomong kan. Miang-miang doang. Dia lagi. Itu banyak. Banyak. Kalau gue ngerasain tuh kayak oh ternyata pas gue kecil pantesan gue dimarahin ya kayak gitu. Jadi istri gue tuh punya adik yang beda
beda usia itu 17 tahun. Kalau sama gue 18 kan karena gue sama istri gue beda setahun. Tua banget anjir lu. Iya. Udah dapet KTP dulu. Iya, tua banget anjir. Nah terus nah si adenya istri gue ini semenjak gue nikah kan gue udah beda rumah nih. Iya. Nah jadi adenya tuh suka, karena adenya tuh dekat banget sama istri gue, jadi tuh adenya tuh suka sampai sering nginep di rumah gue gitu loh. Nah karena dia dia sering nginep hampir tiap minggu deh dia tuh nginep di rumah gue gitu. Jadi gue gue udah punya adik nih. Gue kan anak bungsu, akhirnya gue ngerasain gue punya adik gitu kan. Dan pas gue ngerasain udah punya adik, gue tuh suka marahin dia gitu loh. Karena ya kelakuan bocil kan ada aja ya. Terus gue tuh ngerasa, oh ternyata gue dulu sering dimarahin kakak gue karena gue kayak gini. Karena gue kayak gitu, karena gue ngelakuin ini. Karena misalkan gue ngambil sendok terus gue taruh di sembarang tempat misalkan kayak gitu, makanya gue bisa dimarahin sama kakak gue karena gue nggak naruh di tempatnya lagi kayak gitu-gitu sih. Yang kayak anjir gue baru ngerasain loh ternyata gue dulu kayak gini, ternyata gue annoying gini gitu. Soalnya waktu kecil suka nimbukin polisi gitu kan, kayak batu kan, makanya dimarahin. Brutal. Kriminal ya kalau itu ya. Udah kriminal. Jadi gue ngerasain kayak bukan ke anak sih, bukan karena gue udah punya anak, tapi karena gue udah punya adik gitu. Jadi gue udah ngerasain punya adik nih. Gitu sih. Oke. Gue pengen OOT dikit boleh gak sih? Boleh dong, boleh dong. Ini kan beneran kita host. Ini kan semuanya tuan rumah. Semua tuan rumah di sini. Kapan lagi jadi narasumber? Biasanya nanya-nanya kan. Ini benar. Kita yang nanya-nanya ya. Karena kalian yang nge-share kan. Ini enak nih, kita gak mikir pertanyaan. Ini episode berikutnya mereka yang opening kan? Kita gak usah, mereka yang berdua. Terus gimana? Ya sebenarnya nggak OOT-nya nggak jauh banget lah. Jadi masih kisaran parenting gitu loh. Dengan masih kaitannya sama anak gitu. Karena kan sekarang mungkin beberapa tahun belakangan tuh sering terjadi kasus-kasus bullying yang cukup santer lah. Beda sama zaman kita, mungkin ada bullying tapi nggak sesanter itu gitu. Selain karena mungkin sekarang wadahnya udah besar gitu, ada sosial media, tapi mungkin dulu cara penerimaannya beda. Nah, menurut lo kan ada juga diskusi-diskusi itu yang bilang kalau iya mungkin anak-anak sekarang tuh bullying jadi lemah, lembek gara-gara orang tuanya parentingnya kurang oke atau kurang disiplin atau mungkin dalam tanda kutip kurang keras gitu. Nah, menurut lo dengan adanya omongan seperti itu atau diskusi seperti itu, gimana ya mungkin lo kali ya anak lo udah cukup ya 7 tahun tadi udah cukup ya udah di sekolah juga, berarti kan ada kemungkinan untuk kayak bullying itu tuh hal itu pasti ada gitu. Nah menurut lo setuju atau tidak dengan adanya omongan atau diskusi orang yang mungkin secara tidak langsung menyalahkan orang tua zaman sekarang tuh yang terlalu lembek sama anaknya sehingga anaknya kalau dimarahin dikit sama guru ngelapor, diinin dikit sama guru jadi kayak nangis atau apa. Nah menurut lo dengan pandang itu lo punya pandangan apa gitu? Gimana ya? Agak berat juga nih pertanyaannya. Gue pikir gue cuma jawab-jawab doang. Ternyata lebih enak mikirin pertanyaan. Hari ini dibawa serius. Dibawa serius loh ini. Ternyata ya. Oke. Bullying ya. Terkait dengan bullying, kalau gue itu menanamkan sama anak gue, you have to stand for yourself gitu. Kayak misalkan lo dipukul, lo tanya kenapa lo dipukul. Lo dipukul 2 kali, lo balas gitu. Jadi emang nggak serta-merta lo dipukul, lo pukul balik gitu. Tapi lo mesti, logiknya juga mesti jalan kan. Lo kenapa pukul gue sih? Sakit tau, misalkan kayak gitu ya. Dan yang kedua kali lo pukul, baru dibalas. Dan lo harus bilang bahwa sakit kan gitu. Jadi emang terkait dengan lembek atau enggaknya itu kayak sebenarnya perspektif aja sih. Dulu kita juga digebukin sama guru kan. Digebukin sama guru, kita nggak ngadu sama orang tua. Nah menurut gue ya sekarang juga banyak yang digebukin sama guru nggak ngadu sama orang tua. Cuman yang di highlight adalah yang ngadu. So yang kita tahu adalah ya lo lembek banget sih gitu kan. Ya mungkin dulu juga yang ngadu juga banyak sebenarnya kan sama orang tua. Cuman emang nggak ada sosial media aja. Jadi nggak viral, nggak apa segala macam gitu loh. Jadi menurut gue the matter of ini aja sih wadahnya gitu loh. Platformnya sekarang udah banyak, jadi kita lebih tahu oh lo dipukul guru, lo ngadu sama orang tua, akhirnya nyampe beritanya ke kita kan. Mungkin juga banyak juga yang dipukul guru ya ketawa-tawa aja kayak kita gini gitu loh. Kayak kita yang bandel ini. Iya, kalau gue emang korban kekerasan guru. Waduh. Karena lo nya aja.
Jadi ya kayak gitu sih, kayak menurut gue nggak ada yang lembek, nggak ada yang gimana-gimana. Ya pasti orang tua sekarang kan ya mungkin gue nggak ngeklaim kalau parenting gue paling bagus gitu kan. Cuman gue memberikan yang sebisa gue ke anak gue gitu. Cuman kayak anak-anak generasi kita nih punya anak mungkin nggak mau yang kayak dulu kita disabetin pakai gesper, disabetin sapu lidi misalnya gitu ya. Akhirnya dia nggak melakukan itu sampai akhirnya anaknya jadi lembek dan ngelunjak misalkan gitu kan. Yang salah adalah lu bukan menghilangkan tradisi ditegurnya gitu loh. Jadi lebih ke anak gue salah, ya udah nggak apa-apa besok jangan lagi ya. Bukan kayak gitu akhirnya kan. Kalau dulu kan kita dipukul pakai sapu segala macam, akhirnya yang kita tahu kalau kita ngelakuin itu lagi sakit gitu kan, biru-biru badan kita. Nah yang gue coba encourage ke anak gue adalah, ini mungkin gue nggak bisa generalisir ke semuanya, cuman yang bisa gue encourage ke anak gue adalah gue akan ngejelasin impactnya. Let's say lu mukul teman lu gitu ya, lu mukul teman lu, anak gue misalnya mukul temannya, yang gue jelasin adalah bukannya gue pukul balik gitu kan, tapi ketika lo mukul teman lo akan dipukul lagi, dan dipukul itu tuh nggak enak gitu ya, tanpa sebab. Dan kalau dipukul lo akan bales, dia akan mukul lebih kencang lagi. Jadi better lu jangan mukul teman lo gitu. Atau ketika misalkan dia makan terlalu banyak es krim gitu kan, makan terlalu banyak es krim, yang gue jelasin adalah ketika lo makan terlalu banyak es krim lo akan batuk-batuk. Ketika lo batuk-batuk tidur lo nggak akan nyenyak, atau lo harus minum obat yang which lo nggak suka obatnya kan gitu. Makanya lo mesti jangan terlalu banyak mana es krimnya. Bukan akhirnya gue kasih es krim aja terus gitu kan. Atau dikasih tahu enggak pahit, es krimnya pahit, enggak kayak gitu. Gue kan tetap kasih es krimnya dalam batas yang menurut gue wajar gitu. Dan gue kasih tahu konsekuensinya. Ini bukan bermaksud soto ya, cuman gue ini yang akhirnya gue lakuin di versi gue, dan alhamdulillah berhasil di anak gue gitu. Kayak misalkan dia nggak mau minum obat nih, pahit gitu kan. Nggak mau pahit, lagi sakit nggak mau minum obat pahit. Ya gue tinggal bilang, lo mau obatnya lewat mulut apa diinfus gitu kan. Gue nggak bilang diinfus itu sakit ya, gue cuma ngasih opsi gitu kan. Lo mendingan gue yang ngasih obat apa lo di rumah sakit diinfus lewat jarum gitu kan, lewat mulut aja ya udah take it gitu kan. Kalau dia bilang ya udah infus aja take it gitu, gue akan jabanin oke, kalau misalkan lo mau di rumah sakit gue akan bawa ke rumah sakit gitu. Jadi yang gue kasih adalah opsi-opsi yang emang dia tahu konsekuensinya tuh kayak gimana. Jadi bukan yang dimanjain gitu loh. Walaupun gue punya anak cuma satu gitu. Mudah-mudahan menjawab dan gak muter-muter ya. Mungkin kalau gue bisa ambil ke ini lebih tepatnya dijelasin sih. Akhirnya anak lo tuh bukan cuma dikasih opsi, tapi dijelasin, dia jadi paham. Akhirnya punya critical thinking untuk memilih, dan dia tahu apa yang dia pilih sih. Itu kan yang kita kadang suka kayak, kenapa sih aku dilarang? Karena dulu kita mungkin gak dijelasin gitu kan. Atau mungkin dijelasin tapi mungkin permukaannya aja. Atau masih tetap diarahkan pilihannya apa. Gitu. Gue pengennya anakku punya pemikiran yang lebih luas aja sebenarnya gitu. Walaupun nggak berlaku di beberapa hal yang prinsipal ya, kayak agama gitu. Kayak anak gue nggak mau sholat, ya nggak boleh, lu mesti sholat gitu misalkan kan, karena orang Islam wajib sholat misalkan gitu. Cuman kalau misalkan emang ada opsi-opsi yang lain, itu gue akan berikan dulu. Gue akan berikan, gue jelasin. Opsi ini lo dapetnya ini, opsi ini lo dapetnya ini. Lo pilih yang mana, terserah lo gitu kan. Walaupun ya ada lah tipis-tipis. Udah cocok lo ganti ini kita pilih. Iya udah nih ilmu parenting banget. Udahlah ganti nama podcastnya udah ganti lah. Iya. Bukan mudah bersuara lagi, mudah beranak. Mudah beranak anjing. Aduh. Oke, thank you Kak Regi dan Bizli. Thank you. Udah mau datang ke Muda Bersuara yang jauh banget ini. Jauh banget ini. Luar biasa jauh. Dengerin bacotan kita yang kemana-mana ini ya. Muter-muter gitu. Gak berasa udah sejam lebih ya. Asli. Gokil. Asli. Oke, thank you Muda Budi juga yang udah dengerin podcast Muda Bersuara. Apa lu minum aja lu? Gue belum minum nih. Benar, minum. Enggak. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yoi. Dan kalau kalian ada ada masalah seputar siblings lah atau keluarga dan lain-lain, atau boleh masukin ide topik ya di bawah. Iya, boleh ke komen aja di bawah. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.